Salah mau ngomong lagi. Rotok oposisi ya gitu. Oh, rotok deg-degan ya. Mungkin Ya, masalah. terakhir dari tadi kan nasihat untuk rakyat ini, kita selalu mendoakan pemerintah yang bukan pemerintah, oknum pemerintah yang jahat-jahat. Nah, mungkin Pak Kiai bisa menyampaikan nasihat, kira-kira kalau ada oknum yang nonton nih, nah nasihat buat mereka yang oknum pemerintah yang jahat ini bagaimana? Mungkin ya biar nggak, kalau pemerintah kan udah yang menderita dinasihatin untuk berdoa, yang jahat juga dinasihatin lah biar adil gitu. Izin. Nah, kalau orang jahat itu nggak bisa dinasehati. Kalau bisa dinasehati, pasti dia sudah tidak jahat. Itu loh masalahnya, kok memberi nasihat kok kepada orang yang sedang jahat. Halo yo, iblis tok nasihati yo piye tau salah. Nasihat itu kadang-kadang ini ya, adinu an nasihat, agama itu nasihat ya. Nasihat di sini kan sekarang itu terjadi pergeseran makna, sudah lama ya, bukan hanya sebentar ya, sudah lama di kalangan kita itu. Nasihat itu diartikan sebagai ceramah, itu loh, ya tak? Wah, memberi nasihat, memberi ceramah cerigi, saya gamble, ya tak? Ya tak? Padahal nasihat itu artinya kehendak baik, niat baik. Agama itu kehendak baik, ya tak? Adinu an nasihat dan seterusnya itu hadisnya itu. Karena itulah yang diperintahkan Allah, karena itulah yang dicontohkan Rasulullah dan para nabi. Untuk siapa? Ya untuk dirimu dan untuk semua makhluk Tuhan, selalu berniat baik. Itulah orang beragama. Jadi ketika orang berbuat jahat itu kan, ketika sedang berbuat jahat sebenarnya dia sedang tidak beragama. Meskipun dia mungkin pakai simbol-simbol agama, pakai apa jenis seragam agamawan. Ketika dia berbuat jahat, misalnya gitu. Ketika dia serakah, sebenarnya dia sedang tidak beragama. Kalau pada saat itu kena disambar petir mati, dia mati tidak membawa agama. Gitu. Jadi agama itu tentang kehendak baik, niat baik, upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan keinginan baik. Keinginannya itu harus baik. Kalau serakah itu tidak bisa keinginannya baik. Tuh. Ada beberapa kesalahan dari apa yang telah dinyatakan oleh Kang Mas Fuad Pleret dalam videonya tadi. Pertama, beliau ini menyatakan bahwa makna an-nasihah itu telah mengalami pergeseran makna, telah mengalami perubahan makna. Dari mana aslinya? Di mana ceramah disebut nasihat, pidato disebut nasihat, kemudian mau'idatul hasanah disebut nasihat, dan sebagainya. Jadi beliau itu mengatakan sekali lagi bahwa makna nasihat telah mengalami pergeseran makna. Bukan mulai sekarang, tapi sudah lama, kata beliaunya itu. Nah, ini adalah pernyataan yang keliru, tidak tepat. Justru yang benar itu ya yang dianggap salah oleh yang bersangkutan ini. Ceramah disebut nasihat, pidato disebut nasihat, mau'idatul hasanah disebut nasihat, dan sebagainya. Ini sebetulnya sudah tepat, sudah benar. Justru yang salah yang menyalahkan. Justru yang salah ya Anda sendiri, Kang Mas Fuad Pleret ini. Di mana makna nasihat itu? Ini kan berangkat dari kesalahpahaman, di mana beliau salah memahami makna arti dari kata nasihat itu sendiri, sehingga ketika salah mengartikan ya akan salah di dalam memahaminya. Jadi nasihat versi Kang Mas Fuad Pleret ini adalah kehendak baik, niat baik, melakukan kebaikan. Jadi misal ada orang berniat melakukan sholat atau melakukan kebaikan apa saja, itulah nasihat. Jadi kalau kita berniat baik, ada kehendak baik dari diri kita untuk melakukan kebaikan, itulah nasihat. Ini makna nasihat versi Kang Mas Fuad Pleret. Dan ini adalah kesalahpahaman. Justru arti nasihat dengan makna semacam ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Nasihat itu tidak seperti itu. Definisi nasihat bukan seperti apa yang dinyatakan oleh Kang Mas Fuad Pleret yang disalahpahami ini. An-nasihah itu adalah kalimatun yu'abbar biha an iradatil khair lil mansuh lahu. Nasihat itu adalah ungkapan untuk menunjukkan ekspresi kehendak baik terhadap orang yang dinasihati. Jadi manakala kita berbicara dengan orang, kemudian ada kehendak baik terhadap orang yang kita ajak bicara, itulah nasihat. Maka dengan pemaknaan semacam ini, orang yang berceramah, orang yang berpidato, orang yang memberikan mau'idatul hasanah, beliau-beliaunya itu adalah bernasihat, memberikan nasihat. Apa? Kehendak baik terhadap orang yang diajak bicara, terhadap orang yang dinasehati, kepada jemaahnya, audiennya.
Maka sekali lagi, ceramah, pidato, mau'idatul hasanah itu sudah tepat disebut dengan nasihat. Justru yang menyalahkan justru dirinya yang salah dengan mengatakan bahwa nasihat itu adalah kehendak baik, niat baik. Jadi ketika kita niat sholat, niat sedekah, niat silaturahim, itulah nasihat. Ini keliru. Ini kesalahan yang pertama. Kemudian beliau menyatakan dalam videonya bahwa katanya itu orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan maksiat itu nggak perlu dan nggak bisa dinasihati. Ini pernyataan yang luar biasa salahnya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau ada orang yang terjerumus, kesimpulannya kan seperti itu. Ketika ada orang bermaksiat, ketika ada orang melakukan tindak kriminal, nggak usah dinasihati, nggak usah diceramahi, nggak usah diajak kepada kebaikan. Kesimpulannya kan seperti itu. Berarti beliau ini meniadakan dakwah. Sedangkan dakwah itu adalah salah satu syariat dalam Islam. Jadi beliau ini dengan sendirinya menafikan adanya dakwah ini. Terus kalau nggak ada dakwah, ngapain ada kiai? Ngapain ada ustadz? Fungsinya kiai, ustadz itu adalah untuk berdakwah, membimbing umat. Kalau dakwah ditiadakan, apa fungsinya? Apa fungsinya para kiai? Apa fungsinya para ustadz? Bahkan apa fungsinya para nabi, para rasul? Kalau nggak ada dakwah. Ini pernyataan yang konyol ya. Tidak tepat begitu. Ngapain orang bermaksiat? Gak bisa orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa dinasihat itu nggak bisa katanya. Maka pernyataan beliau ini adalah pernyataan konyol dan menyimpang, nggak sesuai dengan syariat itu sendiri. Bahkan sangat bertolak belakang dengan syariat. Syariat menganjurkan bagaimana kita berdakwah, membimbing mereka-mereka khususnya yang terjerumus, terjebak di dalam jalan yang salah. Kita bimbing, kita ajak mereka ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Lah itulah nasihat. Begitu. Jadi pernyataan beliau sekali lagi adalah pernyataan yang tidak tepat begitu. Karena akan meniadakan semua fungsi. Ngapain ada nabi dan rasul kalau kemudian dakwah ditiadakan, begitu ya. Kemudian beliau menyatakan apa? Dalam videonya beliau menyatakan bahwa orang yang melakukan sebuah kesalahan, orang yang melakukan maksiat itu tidak beragama. Sehingga ketika ada orang begitu, ketika ada orang melakukan maksiat, melakukan sebuah dosa, pada saat itu juga kesambar petir pas mati, maka matinya itu mati dalam keadaan tidak beragama. Maka sekali lagi ini adalah pernyataan yang konyol dan menyimpang, tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ini pernyataan lebih parah dari pernyataan Khawarij. Jadi pernyataan beliau ini sebetulnya ada indikasi mengikuti madhab atau ajaran Khawarij, di mana Khawarij dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu berbeda. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah begini, Ahlussunnah wal Jamaah itu menilai, menganggap orang yang melakukan dosa itu tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Ada orang misalkan, ada orang Islam, ada orang beriman, berzina, minum khamr, kemudian mencuri misalkan, melakukan dosa besar, mereka menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaati, mereka tidak dikatakan kafir, cuman fasik. Maka dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu ada istilah kafir, ada fasik. Fasik itu adalah pelaku dosa besar, tetapi tidak sampai kepada kekafiran. Tidak kafir, tetap Islam, tetap mukmin, selama tidak menghalalkan kemaksiatan yang dilakukannya itu. Maka mereka disebut dengan fasik, bukan kafir. Sedangkan Khawarij, nah ini ya perbedaan antara Ahlussunnah dengan Khawarij. Khawarij itu menilai bahwa orang yang melakukan dosa besar, perhatikan, ini dosa besar, bukan dosa kecil. Orang yang melakukan dosa besar seperti berzina, minum khamr, mencuri dan sebagainya, itu dianggap sebagai orang yang keluar dari agama, sehingga orang itu akan kekal mukhallad finar. Orang itu akan kekal masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika seorang mukmin, seorang muslim berzina, ya akan masuk neraka, cuman masuk nerakanya itu tidak kekal. Dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya manakala dosanya telah bersih dari dosa, disebabkan melakukan dosa besar itu. Sedangkan Khawarij itu mengatakan bahwa pelaku dosa besar akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
ini melakukan dosa besar. Sedangkan apa yang dinyatakan oleh Kang Mas Fuad Peleret dalam videonya tadi, bahwa orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, ini kan umum ya, dosa kecil ataupun dosa besar, itu sebetulnya tidak beragama. Kalau dia pas melakukan dosa kesalahan, maksiat itu kesambar petir, matinya dalam keadaan tidak beragama, berarti keluar dari agama Islam. Baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Lah, pernyataan ini adalah lebih parah. Sekali lagi, lebih parah dari apa yang dinyatakan oleh orang-orang Khawarij yang sangat bertolak belakang dengan ajaran Ahlussunnati wal Jamaah. Maka pertanyaannya adalah, apa sebetulnya madhab beliau ini? Kenapa beliau seperti ini? Apa yang terjadi gerangan dengan Kang Mas Fuad Peleret sehingga beliau menyatakan dengan lancang, dengan berani, dengan pedenya bahwa orang yang melakukan dosa, kesalahan, maksiat itu keluar dari agama? Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memahami seperti itu. Selama orang itu tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia itu berzina, walaupun dia itu minum khamr, maka dia itu akan suatu saat akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia awal-awalnya masuk neraka, tapi suatu saat akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in saraq. Orang yang mengucapkan, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dia akan masuk surga walaupun orang itu berzina, walaupun orang itu minum, wa in zana wa in saraq, walaupun orang itu berzina, walaupun orang itu mencuri. Dia suatu saat akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun awal-awalnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah untuk membersihkan dosanya. Ini yang difahami oleh ajaran Ahlussunnati wal Jamaah. Berbeda, sekali lagi berbeda dengan Khawarij. Itu pun Khawarij membatasi kalau dosanya dosa besar. Ketika seorang melakukan dosa besar, bukan dosa kecil, maka orang itu dianggap keluar dari agama. Lah, sedangkan apa yang dinyatakan oleh Kang Mas Fuad Peleret ini kan umum, dosa kecil, dosa besar, keluar dari agama. Maka pernyataan beliau itu sebetulnya lebih ekstrim, lebih keras, lebih kejam daripada apa yang dinyatakan oleh Khawarij. Apa sebetulnya madhab beliau? Kenapa beliau seperti ini? Baik, demikian. Inilah kerancuan kesalahpahaman dari Kang Mas Fuad Peleret pasca beliau menghina seorang Habib. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga diri kita di dalam ajaran yang lurus sesuai dengan ajaran Ahlussunnati wal Jamaati. Hadza minni wa lakum, wallahu a'lam bissawab.